Ya, sahabat shalom bagi kita semua. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang kebenaran firman, yang mana kita akan sedikit berhitung nanti ke belakang tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Topik kita di malam hari ini adalah 5 tambah 2 sama dengan 12, yaitu menikmati berkat dalam pertobatan. Kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana kita akan menikmati janji Tuhan yang besar lewat apa yang akan kita baca di sore hari ini. Di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 15 sampai 21, demikian bunyi firman Bapa Yahweh. Dan ketika menjelang malam, datanglah para muridnya kepadanya, seraya berkata, tempat ini sunyi dan waktu sudah semakin larut. Suruhlah kerumunan orang itu pergi ke desa-desa agar dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Namun Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi, kamu berilah makan kepada mereka. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, di sini kita tidak punya apa-apa kecuali 5 roti dan 2 ikan. Dan dia berkata, bawalah itu ke sini kepadaku. Dan setelah memerintahkan kerumunan orang itu duduk di atas rumput, dan dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, seraya menengadah ke Syamaim, dia memberkati dan sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada para muridnya, dan para murid itu kepada kerumunan orang itu. Dan makanlah mereka semua, dan mereka dikenyangkan. Dan mereka mengumpulkan yang berlebih dari potongan-potongan itu 12 keranjang penuh. Dan mereka yang makan kira-kira ada 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Amin. Demikian pembacaan kita Bapak Ibu. Ini cerita yang sudah kita dengar dari zaman kita masih ada di dalam usia dini. Untuk mujizat yang terjadi 5 roti dan 2 ikan. Tapi kita akan belajar bagaimana cara pola pandang yang sesungguhnya dengan pola pandang Ibrani. Tadi yang sudah kita baca Bapak Ibu, bahwa untuk menjelang malam saat itu, sekian banyak orang-orang yang mengikuti kerumunan Yeshua HaMashiach. Mereka duduk di atas rumput. Yesus bertanya kepada para muridnya, apa yang ada padamu? Karena para muridnya menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa ini orang terlalu banyak Tuhan. Biarlah mereka pergi ke desa-desa, biarlah mereka makan di sana. Tapi Yesus tidak mau. Ada sesuatu yang Yesus mau lakukan. Dan yang kita tahu dari cerita tadi bahwa yang terjadi adalah mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Dari pembacaan kita akan belajar Bapak Ibu apa yang terjadi. Yang patut kita lihat di dalam Matius 14 ini, ayat yang tadi dari 15 sampai ke 21. Yang pertama yang kita bisa pelajari di sini, yang dilihat para murid adalah kondisi. Kondisi yang terjadi itu ada waktu dan keadaan yang dianggap dan dipandang oleh para murid itu sesuatu yang mustahil. Kita lihat dalam pembacaan di Matius 14 di bagian ayatnya yang ke-17. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, di sini kita tidak punya apa-apa kecuali 5 roti dan 2 ikan. Kalimat pertama yang keluar dari mulut para murid adalah kalimat yang negatif. Harusnya bukan begitu. Misalnya mereka bisa kayak gini, yang ada 5 roti dan 2 ikan. Itu menyatakan bahwa ada, tapi secara manusia Tuhan tahu itu tidak cukup. Tapi karena keadaan kondisi menjelang malam juga, zaman itu Bapak Ibu bukan zaman sekarang yang semuanya serba terang. Jadi kalau malam itu sulit untuk mencari makan. Jadi pada waktu itu yang dipandangan para murid kondisi saat itu. Dari sini kita belajar Bapak Ibu. Kalau kita berpikir secara akal sehat, ini tepat apa yang dinyatakan oleh para murid, benar. Karena memang kondisinya ribuan, 5.000 yang tadi kita baca di ayat 21.
hanya laki-laki saja, belum hitung perempuan dan anak-anak. Ya, kalau kita prediksi 5.000 laki-laki, kalau itu semua ada dengan pasangan, berarti kalau yang perempuan 1.000 dong. Belum dengan anak, satu keluarga anaknya 3 kali saja. Bayangkan Bapak Ibu, dengan 5 roti dan 2 ikan itu masuk akal apa yang keluar dari mulutnya para murid, bahwa kalau 5 roti dan 2 ikan ini tidak mungkin bisa menghandle 5.000 laki-laki yang sisanya juga perempuan dan anak-anak. Tapi karena itu mereka pikir pakai pikiran manusia. Sebenarnya Yesus lagi mengajarkan para murid. Dia hadir, dia ada. Bahkan fisiknya bersama-sama dengan mereka. Kok bisa-bisanya mereka ragu kepada kehadirannya? Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ubah cara pandang kita terhadap setiap masalah. Kenapa kita dikasih porsinya luar biasa? Karena fisiknya Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Kita hanya percaya tanpa, waktu kita percaya tanpa melihat. Sekarang engkau ada di tengah-tengah masalah yang goncangannya sangat besar. Apakah engkau percaya Yesus hadir dan Yesus setia? Ataukah ada keraguan di hatimu? Mari kita ubah cara pandang kita. Ataukah pergumulanmu dari waktu ke waktu belum dijawab? Apakah mujizat itu berakhir hanya zaman di mana dia memberi makan 5.000 orang dan itu tidak berlaku saat ini? Kalau dia adalah Alef Betau, berarti kuasanya kekal selama-lamanya. Beda zaman bukan berarti kuasanya itu berbeda, tapi dia tetap Tuhan yang sama. Disinilah kita dituntut untuk bagaimana iman kita itu beraksi. Apa yang ada padamu, engkau menyatakan bagi Tuhan, Tuhan, uangku segini. Contoh ya, tidak semua berkat bicara tentang uang, tapi kita ambil contoh di keuangan. Kalau 1 bulan gajimu rata-rata 3.500.000, Bapak Ibu kalau hitung-hitung 3.500.000 itu tidak cukup dengan kebutuhan di zaman ini. Kita kalau yang punya wifi, belum juga kita angkat 1/10, bayar wifi, bayar air, bayar segala macam kebutuhan anak-anak. Kalau yang sudah rumah tangga itu tidak cukup. Tapi mari saya ajarkan kita seperti apa Yesus ajarkan bagi para muridnya. Angkatlah 3.500.000 itu dan engkau katakan, ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ini adalah 35 juta kebutuhan saya dipenuhi, bahkan melebihi semua yang tercover di 1 bulan gaji saya. Bisa Bapak Ibu? Jangan lihat 3.500.000-nya, lihat Tuhan yang beserta dengan engkau. Dia bisa jadikan 3.500.000 menjadi 35 juta, melebihi semua kebutuhanmu. Hari ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus, mari ubah cara pandang kita. Apa saja, bukan secara keuangan, anak-anak dalam pendidikan, yang ada dalam bangku perkuliahan, atau yang sementara mencari pasangan hidup. Yang kita utamakan adalah bagaimana kita harus menjadi iman yang menyatakan aksi untuk semua dunia melihat. Kalau iman kita hanya kungkum seperti pandangan para murid, tidak akan pernah terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. 5 roti dan 2 ikan, dia tidak akan ada kisah kalau bukan di tangan Sang Pencipta yang dahsyat. Hari ini apakah masalah dalam hidupmu? Percayalah, kuasa yang sama akan memampukan berkat yang luar biasa. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan buat saat untuk kita ada di dalam masalah. Kita akan belajar lagi Bapak Ibu, ubah cara pandang kita. Bagaimana apapun berkat yang Tuhan berikan hari ini, tetaplah bersyukur. Saya pernah naik Maxim, dia tidak terlalu paksa. Kita cerita-cerita di dalam mobil. Saya bilang sama dia, kamu sudah dapat berapa sepanjang hari ini? Belum Bu, baru Ibu. Tapi udah malam, udah sekitar jam 7. Terus gimana perasaanmu? Biasa saja, ya kalau memang yang seperti ini, ya kita bersyukur aja.
itu keluar dari mulut orang yang tidak menyembah Bapa Yahweh, Bapak Ibu. Walaupun mereka tidak mengerti, tapi kata bersyukur paling tidak mereka bisa menalar. Oh iya, yang penting tidak apa-apalah. Tapi kita itu punya pandangan, dijadikan Tuhan itu berbeda. Akhirnya saya ngomong sama dia, kamu tahu tidak, waktu kita tidur, itu Tuhan memberkati kita saat tidur. Karena kalau Tuhan tidak mengcover kita, waktu kita mimpi, itu kita punya rohnya itu di bawah. Benar Bapak Ibu? Kalau mimpi itu kan kayak, coba kalau lagi mimpi terus dibangunkan, kita akan blank. Karena memang itu rohnya di bawah. Nah, saya bilang sama dia, jadi waktu tidur kita diberkati, saat bangun kita cuma menikmati berkat Tuhan. Hari ini kalau jumlah yang kau dapat dalam usahamu sehari hanya 40.000, itulah berkat yang sudah Tuhan siapkan. 40.000 itu bisa satu harinya diberkati Tuhan, kebutuhanmu bisa terpenuhi secara 400.000. Katakan amin. Ya, itu pasti terjadi. Pernah tidak Bapak Ibu? Bapak Yahweh terima kasihlah untuk ini. Walaupun terima kasihnya masih ada lahnya di belakang. Tapi bisa enggak satu hari, apakah Tuhan membiarkan engkau lapar? Pasti tiba-tiba, kok uangnya, kok ini semua terpenuhi ya? Nah, mujizat itu terjadi tidak harus pakai tanda-tanda. Karena kalau tanda bukan surprise namanya lah. Pasti tiba-tiba menjadi kekejutan bagi kita. Itulah Elohim yang kita sembah. Ya, dia memahami apa yang saya katakan, dan saya melihat dia kan akhirnya jadi langganan. Dia coba bilang, benar Bu, apa yang dibilang. Nah, akhirnya saya tidak maksa teman-teman saya, karena wah ini belum belum ada orderan nih. Akhirnya ambil sita sampai berantem. Ingat, porsi kita Tuhan sudah siapkan. Jangan ambil yang bukan punya kita, karena itu akan menjadi masalah bagi kita. Kita akan lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, di dalam apa yang tadi kita baca, sebenarnya kita dijadikan Tuhan untuk melayani. Pelayan itu melayani, bukan untuk dilayani. Kalau kita baca tadi, Yesua waktu ambil 5 roti dan 2 ikan, terus dia membuat mujizat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia menyuruh para muridnya untuk membagi-bagikan. Kira-kira posisi itu, para murid dapat makan yang pertama atau orang-orang yang kerumunan banyak itu? Hari ini, hai pelayan Tuhan yang sudah diangkat menjadi mempelai, layanilah sesamamu lebih dulu, karena Tuhan sudah siapkan apa yang akan menjadi bagianmu. Kita dituntut oleh Tuhan untuk melayani, bukan hanya di dalam kehilat, mungkin dalam rumah tangga, mungkin di dalam tempat pekerjaan, mungkin di dalam posisi pendidikan kita bagi anak-anak terkasih yang masih dalam pendidikan. Kita menjadi pelayan bukan harus ada di depan sini, menjadi pelayan untuk setiap Sabat, setiap waktu kita beribadah, baru kita melakukan yang namanya pelayanan. Tapi Tuhan mau waktu kita melayani, jangan kita pikirkan diri kita terlebih dahulu. Itu yang terjadi. Waktu kita baca, apakah para murid ngomong sama Tuhan, Tuhan, kita angkat sedikit dulu untuk kita, baru kita bagi? Ataukah Tuhan suruh membagi, mereka bagi saja? Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus punya pandangan, persepsi yang berbeda tentang apa yang Tuhan suruh. Hari ini kalau Tuhan menyuruhmu tentang apa saja, bahkan memberikan apa yang ada padamu, kita harus memberi tanpa harus menghitung-hitung. Pernah kejadian dulu waktu gereja lama, seluruh jemaat itu ditantang sama Bapak Gembalanya untuk memberikan persembahan semua yang ada padamu saat ini. Itu langsung jemaat begini, ya kalau bawanya cuma 10.000 aman ya, tapi kalau yang bawanya 10 juta gimana? Taruh loh di depan.
Dan itu tidak boleh bohong. Itu ditantang sungguh. Bapak Ibu saudara terkasih, semua jemaat maju ke depan untuk memberikan apa yang diperintahkan. Termasuk saya dan ibu saya. Waktu diberikan, yang dipikirkan cuma ini pulang kita jalan kaki. Itu saja, tahun 90-an kalau tidak salah. Tapi lihat waktu pulang, yang pikirannya jalan kaki, tiba-tiba kita, mohon maaf, jalannya dengan bokong, kita duduk aja, ada mujizat yang terjadi. Dan sampai hari ini, saya menyaksikan bagi kita semua, waktu kami beri itu di posisi yang masih belum kena nama Bapak Yahweh, tapi sikap jantung yang benar dideteksi sama Bapak di Samaim. Sampai hari ini, saya tidak pernah melihat keluarga saya itu jadi peminta-minta. Hari ini apa saja yang menjadi permintaan dalam hidupmu dari Tuhan? Jangan pernah engkau berpikir, karena Tuhan itu luar biasa dalam perhitungan. Nanti kita akan hitung tentang mujizat 5 roti 2 ikan, hasilnya 12 bakul. Jadi Bapak Ibu, Yesus sendiri itu mau kita menjadi berarti dalam hidup kita. Dia bisa saja langsung memberikan makanan, benar? Tapi kenapa dia pakai para murid? Dia bisa saja langsung berhadir dan memberkati kita. Tetapi kenapa dia memakai orang-orang untuk datang memberkati kita? Dia bisa saja memakai semua kuasanya langsung. Tapi kenapa dia harus pakai kita untuk melayani? Dia mau hidup kita juga berarti di hadapannya. Jangan sampai kita mengutuk diri kita seakan-akan kita tidak berguna. Jangan sampai karena semua doa-doamu belum dijawab seakan-akan engkau lagi bermasalah besar di hadapan Tuhan. Lalu engkau menghitung, Tuhan aku sudah buat ini, sudah buat ini. Ingat bahwa sesuatu yang Tuhan buat, kita lewati dulu, nanti baru kita bisa memahami. Sama dengan kejadian Israel keluar dari tanah Mitzrayim atau tanah Mesir. Saat mereka keluar, baru dicatatlah catatan sejarah yang kita tahu. Laut terbelah, ada 10 tulah, dan semua kedahsyatan Bapak Yahweh. Tapi setelah mereka lewati, hari ini kalau engkau ada di tengah padang gurun, Yesua pun pernah ada. Kalau dia lewati itu berarti dia izinkan dan kita tidak sendiri. Kita bersyukur Bapak Yahweh atas semua yang Tuhan buat atas hidup kita. Dia juga mau memakaikan kita dengan talenta dan karunia yang kita punya, yang Tuhan berikan bagi kita. Ingat, saya mau bilang Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kita keluar dari air, setelah kita ada di dalam baptisan, ada kuasa, otoritas, dan karunia yang berlaku. Tidak ada satupun yang tidak. Jadi jangan sampai kita salah bahwa kita biasa-biasa saja karena suara kita jelek, tidak bisa main musik, saya tidak bisa pimpin, saya tidak bisa khotbah, saya tidak bisa ini, tidak. Tergantung dari kita mau mengolah apa yang Tuhan percayakan atau tidak. Kalau mau Tuhan percayakan besar, percayalah juga apa yang diberikan waktu kecil di hadapan Dia untuk kita. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa pelayanan biasa-biasa saja. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, ya terkhusus bagi yang melayani, kalau kita tidak ada di dalam semua persatuan, ibadah itu hanya ritual, bukan spiritual. Kalau kita lagi mementingkan apa yang kita punya kebutuhan, saya tidak bisa juga menghakimi dari tempat ini, tapi saya hanya mengingatkan. Biarlah ibadah kita bukan ritual yang memang sudah paten, 2 lagu penyembahan, 3 lagu pujian, firman, dan lain sebagainya dari awal Shema sampai tutup Birkat Kohanim. Itu memang secara liturgi, literaturnya. Tapi ibadah yang mengandung janji, ibadah yang penuh dengan penyembahan di dalam roh. Sekali lagi, jangan sampai kita datang ibadah hanya ritual saja. Tapi biarlah spiritual kita itu benar-benar bernyala di hadapan Tuhan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Yang berikutnya, kita melihat apa yang Tuhan buat. Dia menengadah ke Samaim, lalu dia mengucap syukur. Hari ini apapun yang ada padamu, apapun yang dipercayakan kepadamu, melihatlah ke Samaim lalu mengucap syukur. Bukan kita lihat ke Samaim kita menggerutu,
Bukan kita melihat ke Samaim, kita bersungut-sungut atau kita memerintah Tuhan. Seringkali waktu kita sudah memprioritaskan Tuhan, terus kita ngomong, pokoknya tidak mau tahu Tuhan, Engkau yang kayak gini dan sebagainya. Mari kita belajar untuk mengubah semua kehidupan kita di hari-hari menjelang kedatangan Yesus, supaya kita menjadi mempelai yang penuh dengan lemah lembut di hadapan Tuhan. Yesus menengadah ke Samaim. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mujizat saat bersyukur. Makanya ada pujian yang bilang, ada mujizat saat kita bersyukur. Cobalah Bapak Ibu pulang, dalam semua masalah bersungut-sungutlah. Tidak ada satupun doamu yang dijawab. Tapi waktu engkau bersyukur, sekalipun laut itu di depan, sekalipun pasukan Misraim itu di belakang, sekalipun bahaya di depan, di dalam syukur mujizat pasti terjadi. Ini yang Yesus lagi ajarkan untuk kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa harus menengadah ke Samaim? Di sini kita diajari oleh Yesus, pertolongan kita hanya datang dari tempat maha tinggi. Kita tidak bisa lihat sekitar. Kata firman, jangan pandang sekitar waktu engkau mau berubah. Engkau pasti akan kecewa. Waktu engkau mau berubah, teman-temanmu meledek. Ya udahlah, saya samperin dulu. Tapi waktu engkau menengadah ke Samaim dengan mengucap syukur, masalah apapun, rayuan dunia apapun, selesai. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Diberkatilah kita semua yang memang punya pandangan dan pikiran hanya memikirkan perkara-perkara Samaim. Kalau kita dapat gaji sebulan, Bapak Ibu, kita belanja dan kebutuhan, habis tidak? Pasti habis, kan nanti ada lagi di bulan berikut ya. Kira-kira kalau kita cari hal-hal duniawi, itu hanya kalau gaji sebulan contoh, bertahannya hanya sebulan Bapak Ibu. Tapi kalau kita cari perkara yang di Samaim, itu kekal selama-lamanya. Mari dari sekarang, di hari-hari terakhir, bagaimana Tuhan hampir datang, kita punya pergerakan untuk seperti yang Yesus mau. Mari kita lebih lagi menjadi orang-orang yang punya kesiapan berjaga-jaga, memikirkan hal-hal yang di atas. Kita akan belajar Bapak Ibu tentang apa yang dibilang dalam kitab suci Matius yang tadi kita baca dalam kitab Mattityahu, tentang 5 roti 2 ikan dan 12 bakul. Nah, dalam pola Ibrani, dalam angka gematria ini kita akan belajar 5 roti dalam bahasa Ibrani itu adalah Khamisah lechem, 2 ikan itu senai daging, dan 12 bakul senaim asar salini. Namanya bagus-bagus sih Bapak Ibu. Tidak, kita agak keseleo kalau kita baru belajar, tapi kita harus belajar supaya kita ketemu kebenaran. Kalau kita tidak balik kepada pola Ibrani, kita tidak akan ketemu. Ya, kita belajar sedikit Bapak Ibu tentang Khamisah lechem atau 5 roti. Ada 2 kata yang terdiri dari Khamisah lechem, Khamisah dan lechem. Nah, kalau angka 5 di dalam huruf Ibrani itu huruf He. Huruf He itu bicara tentang chesed. Chesed itu anugerah atau grace, bicara tentang sesuatu yang luar biasa. Dalam kata Khamisah kita dapati ada di dalam kata Khamisah kita dapati ada huruf He, Mem, Shin, dan He. Huruf He ini jumlahnya 8, Mem 40, Shin 300, dan He 5 ya. Kita dapati yang tadi di atas He 5. Kita akan jumlahkan dari kata Khamisah ini per hurufnya. 8 tambah 40 plus 300 plus 5 dapat 353. Itu kata Khamisah ya Bapak Ibu, kata Khamisah. Kita lanjut dengan kata lechem. Terdiri dari huruf Lamed, Het, Mem, yang dimana Lamed adalah 30, Het 38, Mem itu 40. Jadi dari kata lechem kita temukan 30 tambah 8 tambah 40 hasilnya 78.
Nah, dari kata khamisah lechem atau 5 roti ini, angka gematrianya kita dapat 353 dan 78. Kita matematika sedikit ya Bapak Ibu. 353 tambah 78 dapatnya 431. Kalau kita ambil satu digit, 4 tambah 3 tambah 8, 4 tambah 3 tambah 1 hasilnya 8. Angka 8 adalah angka sesuatu yang baru atau angka kehidupan. Karena angka 7 sempurna, angka 8 sesuatu yang baru. Diawali lagi. Nah, dari kata 5 roti ini atau khamisah lechem, kita dapati kehidupan atau sesuatu yang baru. Kita akan belajar terus Bapak Ibu. 431 atau khamisah lechem, 5 roti. Artinya juga dikatakan jangan takut. Frasa yang sering muncul saat Elohim menyatakan penyediaan dan perlindungan. Dia lagi memberitahukan, Yesus lagi kasih tahu bagi dunia ini, bagi kita semua, dan bagi para murid saat itu serta kerumunan orang banyak, bahwa dialah Yahweh Yireh, dialah Tuhan penyedia. Dari kata khamisah lechem ini, jadi 5 roti dan 2 ikan itu bukan kebetulan. Berapa gaji Bapak Ibu per hari, per minggu dibayar, per bulan? Gajimu itu bukan kebetulan. Memang Tuhan siapkan supaya mujizat Dia nyatakan. Dari kata khamisah lechem kita tahu bahwa Yesus lagi menyatakan dialah Yahweh Yireh, Dia menyediakan. Jadi jangan kita takut. Oh, saya tidak takut, saya percaya. Tapi waktu berhadapan dengan masalah, kata kira-kira dan kita pikir-pikir itu sebenarnya level kecil dari rasa takut. Jadi mari kita belajar lagi Bapak Ibu, bagaimana kita bersyukur atas setiap berkatnya. Khamisah lechem itu adalah bicara tentang 5 roti. Saat ini kita bicara tentang 2 ikan, bukan yang di lata ya. 2 ikan yang dimaksud yang Kejadian, 5 roti dan 2 ikan. Kata 2 ikan di dalam bahasa Ibrani adalah snei daging. Bapak Ibu, untuk ikan bahasa Ibrani itu dak. Kalau tambah in di belakang itu jamak, jadi daging. Contoh, kerub. Kalau kerubim berarti lebih dari 1. Nah, di sini dapat 2. Seraf, jadinya serafim. Itu lebih dari 1. Begitu ya Bapak Ibu ya. 2. Snei terdiri dari huruf shin, nun, dan yod. Shin itu 300, nun itu 50, yod itu 10. Dari kata snei kita dapat jumlah 300 plus 50 plus 10 dapatnya 360. Dari kata 2 saja ya Bapak Ibu. Kalau kata ikan atau daging, ikan-ikan terdiri dari huruf dalet, gimel, yod, dan mem. Dalet itu 4, gimel 3, yod 10, mem 40. Kita dapat kata daging dari angka gematria jumlahnya 4 plus 3 plus 10 plus 40, 57. Yuk kita jumlah 360 plus 57. Dapat 417. Yang artinya 2 ikan. Jadi angka gematria dari snei daging atau 2 ikan adalah 417. Nilai kata ini dekat dengan kata tesufa atau pertobatan. Nah, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksud dengan pertobatan ini bukan hanya kita mengenal Bapa Yahweh, terus kita beribadah hanya sebatas kita merayakan perayaan. Tapi Tuhan tuntut hidupmu 360 derajat, dituntun dan ditaklukkan kehendakmu oleh kuasa Ruach Kodes. Jadi jangan sampai kita hanya 90, setengah saja yang pergi untuk menghadap Bapa Yahweh, sisanya kita bagi untuk dunia. Karena kata tesufa itu bilangnya gini, bertobat kembali kepada Bapa Yahweh. Dari kata 2 ikan kita temukan kata ini. Apa yang harus kita pelajari? Sebenarnya waktu dia menyatakan bahwa dialah Yahweh Yireh, dia lagi mengajari kita bahwa kalau kita mau bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh.
Artinya, di dalam pertobatan, kita akan diperhadapkan dengan ujian demi ujian untuk melihat sungguh-sungguh tidak kita untuk bertobat. Ataukah kita hanya mau semuanya aman-aman saja, tapi di waktu kasih tantangan, agak naik, turun ke lembah, kita goyah di situ. Ya, contohnya, kalau memang kita, bukan kita saja ya Bapak Ibu ya. Kalau saya mau lihat cerita kitab suci, para murid Yesus juga lain nggak senang dengan lain. Makanya ada yang bertanya kan, disamain siapa yang lebih besar Tuhan? Itu pertanda bahwa mereka mau melebihi satu dengan yang lain. Nah, hari ini Tuhan mau mengajari kita untuk pertobatan. Kalau kita belajar bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Tuhan tidak melihat jumlah Bapak Ibu. Kalau menghitung jumlah yang Tuhan selamatkan zaman Nuh, lebih banyak kita saat ini atau zaman Nuh? Saat ini. Tuhan tidak melihat jumlah Bapak Ibu. Tuhan melihat seluruh jantung yang mau berbalik untuk menyembah dengan kesungguhan, yang mau bertobat. Jadi bukan jumlah yang Tuhan lihat. Tuhan hanya butuh kualitas iman yang benar-benar sempurna, yang murni. Ingat, di akhir ini sebelum Yesus datang, kita dalam pemurnian. Saya mau bilang, kita ini berkenal cuma di bumi, disamain kita tidak ada rasa yang dibilang suami istri, tidak ada rasa adik kakak, tidak ada rasa anak mama, anak papa, dan lain sebagainya. Kita benar-benar disamai menjadi mempelai. Itu berarti keselamatan kita pribadi lepas pribadi. Jangan sampai mau bertobat, istri ngambek. Jangan sampai mau bertobat ikut Bapak Yawi, suami marah. Atau anak-anak tidak setuju. Kalau tua kita tidak lihat. Panggil saja dari gerejamu yang lihat, karena engkau menyangkal sesembahan lama. Atau anak-anak marah, orang tua marah kepada anak-anak, warisan tidak dapat. Karena engkau menyembah yang bikin malu saja kita. Anaknya diusir. Ingat, yang dunia cari itu adalah kefasikan. Tapi yang kita sembah itu kekekalan. Jangan lepaskan yang paling berharga yang Tuhan sudah berikan, yaitu keselamatan. Mari bertobatlah, bertobat dengan sungguh-sungguh. Anak muda, di sini bertobatnya bukan orang tua saja, tapi semua yang sudah tahu tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Itu semua dituntut untuk bertobat. Dari dua ikan kita dapat kata tesufah atau pertobatan. Dia mendekati. Jadi kita akhirnya tahu ya Bapak Ibu, tadi di awal 5 roti angkanya berapa tadi? 4, 3, 1. Lupa. 4, 3, 1. Ini kalau dibalik. Nah, betul ya? 4, 3, 1 ya? Ya, itu bicara tentang kami salihim atau 5 roti. Kita lanjut lagi. Di kata 2 ikan, kita dapat 4, 1, 7. Kita jumlahkan. Total gematria dari 431 dan 417 yaitu kami Salechem dan Senai daging atau 5 roti dan 2 ikan. Kita akan dapat 848, yang mana angka 8 bicara tentang sesuatu yang baru. Angka 4 bicara tentang keutuhan atau kepenuhan. Arah mata angin, ada 4 penjuru mata angin, betul Bapak Ibu? Kembali lagi ke angka 8, bicara juga tentang sesuatu yang baru. Tahu tidak Bapak Ibu? Kalau Dia mendatangkan berkat atas hidup kita, bukan utara saja yang memberkati, tapi dari utara sampai ke selatan, timur dan barat. Itulah berkat yang akan masuk dalam kehidupan kita. Kalau bertobat, bertobatlah sepenuh hati. Seluruh hidupmu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya apa yang terjadi di dalam 5 roti dan 2 ikan, itu juga berkat atas hidup kita. Amin Bapak Ibu, kita akan belajar setelah 5 roti 2 ikan, hasilnya 12 bakul. Di sini kita akan belajar. Oh sorry, kita hitung dulu. 8 plus 4 plus 8 jadinya 20. 2 plus 0
2. Dari angka 2 kita dapat arti adalah persekutuan. Di dalam persekutuan yang indah, disitulah berkat Tuhan Dia perintahkan. Saya bisa meminta salah satu membaca dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ada yang bisa baca? Kerukunan dalam persaudaraan, nyanyian pendakian dari Daud. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam persatuan. Amin. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh di janggut harum, yang meleleh ke leher jubahnya. Seperti Hermon yang turun ke perbukitan Sion, karena kesanalah Yahweh memberikan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Amin. Indah ya Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam persekutuan. Berkatnya sampai kapan Bapak Ibu? Baik di bumi, baik juga di Syamaim. Itu Elohim yang kita sembah. Coba kalau satu persekutuan berantem terus, ada berkat tidak? Yang datang adalah kutuk. Dalam satu rumah tangga, bapaknya jalan bagian A, ibunya jalan bagian B. Rumah tangga diberkati Bapak Ibu? Tidak. Makanya dari kata 5 roti dan 2 ikan, ada persekutuan yang indah. Percayalah, di dalam kehidupan kita bersekutu dengan persekutuan yang indah dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Hari ini apa yang sudah dibacakan dalam Mazmur 133, di sanalah Tuhan akan perintahkan berkat. Dari mana? Tempat penjuru mata angin. Memberkati kita di memberkati kita di bumi, juga memberkati kita di Syamaim. Berarti berkat yang Tuhan perintahkan itu berkat yang kekal. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu. Kita belajar lagi di berikutnya, angka 12 bakul dalam bahasa Ibrani Senaim Asar Salim. Angka 2 itu bicara tentang huruf bet. Nah, huruf bet yang dimaksud nanti kita akan lihat, dan juga angka 10 adalah huruf yod. Dari kedua angka ini kita temukan, bet itu melambangkan rumah atau kediaman. Yod melambangkan tangan Yahweh atau karyanya Bapak Yahweh. Gabungan ini secara simbolik dibaca tangan Yahweh atas rumahnya, yaitu pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Bapak Ibu, kalau tangan Bapak Yahweh di atas hidup kita, di atas rumah tangga kita, apa yang kita khawatirkan? Amin Bapak Ibu. Jangan takut, jangan khawatir, karena tangan Yahweh menyertai kita. Di sini dari angka 12 kita bisa temukan dalam kata Senaim Asar Salim bahwa ada tangan Bapak Yahweh yang memberkati rumahnya. Saya mau bilang, rumahnya Bapak Yahweh itu siapa? Saudara dan saya. Kita bukan hanya diberkati, tapi juga dipelihara. Silahkan sakit penyakit segala macam terjadi bagi dunia ini, tapi Tuhan akan memelihara kita. Silakan kesusahan, kegelapan yang terjadi dengan semua kemahalan, tapi kita tetap ada di dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan. Yang penting kita bertobat sungguh-sungguh. Kita tesufa untuk Tuhan. 12 bakul kalau mau dilihat Bapak Ibu, kira-kira melambangkan apa angka 12? Yang barusan kita baca, kira-kira Bapak Ibu bisa tergambar angka 12 mewakili para murid. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu, Tuhan itu Elohim yang adil. Yesus itu Tuhan yang adil. Dia setelah menyatakan untuk para muridnya kasih makan semua kerumunan orang banyak, berkat yang kembali pada muridnya itu 12 bakul, berarti satu orang 1 bakul. Saya mau bilang hari ini, apa yang kau berikan dengan semua kesungguhan jantung hatimu akan kembali menjadi mujizat yang benar-benar kelimpahan dalam hidupmu. Memberilah tanpa harus kita hitungan, karena berkat yang besar adalah berkat memberi. Kalau menerima ibarat tinju, kita terima, kita bonyok biru-biru, mukanya bengkak. Tapi kalau kita memberi, lawan kita kalah. Karena setan paling suka main di situ. Tapi waktu kita memberi, kita akan dalam kelimpahan.
Saya mau lihat tangan-tangan yang sudah memberi dan hidup dalam kelimpahan. Angkat tanganmu dan katakan, saya sudah memberi dan hidup dalam kelimpahan. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan lihat juga Bapak Ibu saudara sekalian. Di sini Tuhan Yesus tidak pernah lupa orang-orang yang melayani. Kami sebagai pemimpin mungkin kami lupa. Oh iya, orang ini pernah melayani. Mereka korban waktu, korban duit, korban tenaga, sakit-sakit pun datang untuk melayani. Mungkin kami lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Mungkin kami kadang ada yang, wah ini kurang itu. Tapi Tuhan itu Tuhan yang adil. Waktu Dia memberkati orang-orang yang harus layak diberkati duluan, Dia tidak akan pernah lupa orang-orang yang melayani umatnya, dan Dia menyediakan satu bakul satu orang. Yang tadinya mungkin pandangan mereka salah, tapi waktu mereka taat, mereka memberi. Mereka melakukan apa perintah yang Yesus sampaikan. Bagian mereka Tuhan siapkan. Dan bagian yang melayani dengan kesungguhan, dengan pertobatan sungguh-sungguh, bagiannya tetap di bagian mujizat yang berkelimpahan. Ingat, kalau yang dikasih makan Yesus itu 5.000 orang, itu bukan bagian mujizat yang kelimpahan. Bapak Ibu setuju? Kasih yang terjadi mujizat, iya itu mujizat yang terjadi. Tapi yang kelimpahannya itu yang 12, itulah yang menjadi bagian saudara dan saya kalau kita melayani. Tidak harus di depan sini Bapak Ibu dalam pekerjaanmu. Mungkin engkau lelah, mungkin engkau capek dengan semua pekerjaanmu, tapi karena engkau bertanggung jawab atas pekerjaanmu, percayalah, bagian kelimpahan itu bagian kita semua. Kita mungkin disibukkan dulu Bapak Ibu dengan semua perkara-perkara yang harus kita lakukan dalam pelayanan, tapi Tuhan sisihkan bagian kita. Asal kita tidak menjadi lelah. Jangan sampai kita baru melayani sedikit, kita hitungnya paling banyak, kan saya sudah begini, kan saya sudah begitu. Nah, karena kita hitung-hitungan, itulah kelelahan kita Bapak Ibu. Belum juga mujizat 12 bakul, pasti kita punya dikurangi. Tapi percayalah, bertahan sampai Yesus datang. Karena tadi perintahnya dalam Mazmur 133, berkat itu kekal selamanya. Kita melayani Tuhan di dalam konteks 12 bakul ini, kita mengosongkan diri kita. Artinya apa? Jangan pikir dulu apa yang menjadi bagian kita duluan. Kira-kira untung bagi kita apa? Kalau orang bisnis beda Bapak Ibu, mereka tuh hitung rugi dan untungnya duluan. Tetapi kita yang melayani Bapak Yahweh dalam Yesus, yang ada cuman untung, nggak ada rugi. Jadi tidak usah hitung rugi untungnya. Jadi kita mengosongkan diri. Saya bilang sekali lagi, dalam pelayanan kita harus berkorban. Mari kita kosongkan diri dalam pelayanan. Percayalah bahwa berkat kelimpahan itu menjadi bagian kita. Angka 12 itu menyatakan kelimpahan. Jadi jangan takut waktu kita benar-benar ada di dalam posisi pertobatan yang sungguh-sungguh. Mungkin kita sudah bertobat, tapi Tuhan tuntut lebih lagi karena waktunya sudah dekat. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, belum seminggu ya, kalau tidak salah, Eropa kegelapan ya. Ada yang tahu? Spanyol, Portugal, dan beberapa negara ya. Iya, Eropa gelap, mereka shutdown. Tahu tidak Bapak Ibu? Itu cuman simulasi. Nanti akan seluruh dunia semua di riset kembali ke pengaturan New World Order. Kita berjaga-jaga. Hari ini jangan pikir berkat yang mohon maaf setelah makan dia selesai. Tapi pikirkan berkat yang selama-lamanya kita akan miliki di sana ini. Kita harus hidup dalam kelimpahan di bumi supaya semua mata memandang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada berkat yang kekal. Waktu kedatangan Tuhan ini sudah sangat dekat. Usia Israel 77 tahun ini. Kita lihat saja perkembangannya.
Jangan sampai tunggu sesuatu terjadi baru kita mau tes susahnya, sungguh-sungguh terlambat Bapak Ibu. Terlambat. Kalau Bapak Ibu mau pergi kemana-mana, kita prepare-nya sudah jauh hari ya. Kalau 2 jam baru kita prepare, pasti semuanya tidak sempurna. Baik itu kesiapan kita, isi koper kita, dan semuanya. Kelupaannya paling banyak. Nah, dari jauh hari Tuhan bilang berjaga-jaga. Maksudnya apa? Supaya kita punya semuanya itu terprepare-nya baik-baik. Jangan tunggu waktu goncangan, gempa, segala mara bahaya itu benar-benar jadi. Baru kita mau rasa takut Tuhan dan sungguh-sungguh. Terlambat Bapak Ibu. Karena memang Tuhan sudah kasih warningnya jauh hari. Suka tidak suka, mau tidak mau, Yesus pasti tetap datang. Kapan Yesus datang bukan urusan kita, karena Yesus hanya bilang berjaga-jaga, sebab kitalah tempat kediamannya. Dari sini Bapak Ibu kita bisa belajar. Kesimpulannya, 5 roti itu sama dengan Torah, sama dengan dasar atau roti hidup. Kalau mana itu turun dari Samain, waktu Yesus dia bilang akulah roti hidup, dialah roti yang turun dari Samain. 2 ikan juga berbicara tentang persekutuan, tadi kita sudah bahas. 12 bakul bicara tentang kelimpahan berkat. Hari ini kita akhirnya tahu di dalam persekutuan yang indah ada berkat yang Tuhan sudah siapkan. Jangan lelah, jangan letih dalam melayani. Tetaplah nyalakan rohmu, bersemangat dan bersukacitalah, sebab berkat kekal itu akan menjadi bagian kita. Sukses bagi kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala.